Kita ke informasi lain, pemirsa. Selebritas Amar Zoni kembali membuat ulah dengan mengedarkan narkoba dari dalam rutan. Aksi Amar Zoni tercium oleh petugas rutan dan langsung melaporkan temuan narkoba itu pada polisi. Lagi-lagi Amar Zoni kedapatan mengedarkan narkoba dari dalam rutan Jakarta Pusat. Ironisnya, Amar Zoni mengedarkan narkoba saat ia menjalani hukuman di dalam rutan. Amar Zoni mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis pada warga binaan lain di dalam rutan. Dari hasil penyelidikan, komunikasi terkait transaksi narkoba tersebut dilakukan melalui aplikasi bernama Zangi. Barang haram tersebut ditemukan petugas dari dalam kamar para warga binaan termasuk Amar Zoni. Kami segera melakukan laporan dan serah terima barang bukti yang berupa barang yang diduga narkotika. Nah, setelah itu pihak Polsek Cempaka Putih lah yang melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dan selama proses pemeriksaan lebih lanjut, saya mengikuti karena tanggal 20 Januari tahun 2025 saya baru dilantik dan menjabat sebagai Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat. Jadi saya mengikuti proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Polsek Cempaka Putih. Pada prinsipnya kami selama proses pemeriksaan berlangsung, kami bersikap kooperatif dan transparan kepada pihak penyidik dari Polsek Cempaka Putih. Apa saja yang dibutuhkan, baik itu saksi atau data-data, kami serahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik dari Polsek. Kasus narkoba yang menjerat aktor Amar Zoni kini telah mencapai 4 kali sejak tahun 2017. Peluang bebas dirinya pada Desember 2025 melalui program asimilasi kini terancam pupus. Belum tuntas menjalani hukuman di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, aktor Amar Zoni kembali terseret kasus narkoba untuk yang keempat kalinya. Kasus narkoba pertama kali yang melibatkan Amar Zoni terjadi pada Juli 2017. Saat itu, Amar Zoni ditangkap polisi di komplek perumahan di Depok, Jawa Barat atas kepemilikan ganja dan sabu serta alat isap atau bong. Dirinya kemudian menjalani rehabilitas di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Cibubur selama hampir 1 tahun. Pada Maret 2023, Amar Zoni kembali ditangkap untuk kedua kalinya. Dirinya ditangkap di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkait sabu. Di kasus kedua ini, Amar Zoni dihukum 7 bulan penjara dan bebas pada 4 Oktober 2023. Di tahun yang sama, yakni Desember 2023, Amar Zoni kembali ditangkap untuk ketiga kalinya. Ia ditangkap di salah satu apartemen di kawasan BSD Tangerang, Banten beserta sejumlah barang bukti berupa sabu dan ganja. Di pengadilan tingkat pertama, Amar Zoni kemudian divonis hukuman 3 tahun penjara. Namun pada tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi 4 tahun penjara. Amar Zoni sempat memiliki peluang bebas pada Desember 2025 mendatang melalui program asimilasi. Namun kasus terbaru ini membuat peluang bebas tersebut harus pupus. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pengurus besar Persatuan Senam Indonesia memastikan atlet Israel tidak akan berpartisipasi pada kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta. Federasi Senam Internasional mendukung langkah pemerintah Indonesia. Atlet gimnastik Israel dipastikan tidak akan datang ke Indonesia dalam kejuaraan dunia senam artistik yang digelar di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025. Ketua Federasi Gimnastik Indonesia sekaligus Ketua Umum PB Persani, Ita Yuliati, mengatakan hal itu dipastikan setelah pemerintah Indonesia menolak visa milik ke-6 atlet tersebut. Diketahui ke-6 atlet yang ditolak ke Indonesia diantaranya Eyal Indik, Artem Dolgopiat, Ron Piatov, Lihi Ras, Roni Samai, dan Yali Sosani. Mereka dipastikan tidak akan hadir, ya, karena secara visa juga sudah di-cancel. Kemudian dan FIG juga sudah menyatakan tadi pagi kepada saya bahwa
akan menyatakan satu mendukung keputusan pemerintah Indonesia dan yang kedua memastikan Israel tidak hadir. Sementara itu, Ketua Komite Olimpiade Indonesia KOI Raja Sapta Oktohari menyampaikan Presiden Federasi Senam Internasional Morinari Wanatabe sudah menyatakan secara resmi mendukung keputusan Indonesia. Presiden Watanabe juga sudah menyampaikan langsung kepada saya bahwa sepenuhnya keluarga besar FIG mendukung semua keputusan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Sehingga insya Allah atas dukungan dari semua pihak kita akan sama-sama nanti menjadi saksi sejarah untuk pertama kali kejuaraan dunia World Championship Gimnastik bisa terlaksana dengan baik di Jakarta. Adapun kejuaraan dunia senam artistik ini digelar di Indonesia untuk pertama kalinya di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025 di Indonesia Arena GBK Jakarta. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung tegas menolak kedatangan atlet senam Israel untuk berlaga di Jakarta 19 Oktober mendatang. Pramono tidak akan mengizinkan kontingen Israel ikut serta dalam ajang olahraga apapun di Jakarta karena akan menyulut kemarahan publik. Rencana kehadiran kontingen Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championship 2025 di Jakarta pada 19 sampai 25 Oktober 2025 mendatang ditolak tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Bahkan Pramono juga meminta agar visa untuk tim atlet Israel tidak diterbitkan sama sekali. Ia mengingatkan jika kehadiran kontingen Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza, Palestina, hanya akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Padahal selama ini masyarakat Indonesia selalu menunjukkan solidaritas tinggi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet, apalagi atlet gimnastik ya, itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini. Karena apapun. Diingat juga dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, menekankan jika Indonesia berdiri tegak mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap ini menegaskan konsistensi Jakarta sebagai ibu kota yang menghormati arah politik luar negeri Indonesia, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya itu pemirsa, pemerintah Indonesia resmi tak akan berikan visa untuk atlet senam Israel. Keputusan ini diambil lantaran hingga kini Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Gelaran senam artistik dunia yang digelar di Jakarta kemungkinan tidak akan diikuti oleh atlet senam asal Israel. Lantaran pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan tidak akan memberikan visa bagi atlet asal Israel. Pemerintah pun tekankan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka. Pemerintah juga terus menerima penolakan dari berbagai kalangan atas keikutsertaan Israel dalam kejuaraan ini. Rencananya gelaran kejuaraan dunia senam artistik 2025 akan digelar di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober 2025 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Polisi menyelidiki adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang pada kasus tewasnya terapis Delta Spa. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Ayu Sore.